best place to work itu berdampak fundamental terhadap perusahaan yang sehat secara revenue. Ya. Dan kalau perusahaan yang publik itu stoknya juga pasti naiknya ya oke gitu. Jadi yang menikmati itu nggak cuma employee aja, dan even publik juga bisa menikmati itu gitu. Ya, kita bilangnya bukan cuma double cuan, bahkan sampai stakeholder pun ada cuan, Yes. triple cuan berarti. Betul. Agate, sebagai perusahaan game terbesar di Indonesia, kami menghadirkan pengalaman bermain untuk membantu institusi dan perusahaan mencapai potensi terbaiknya melalui gamifications. Berbagai inovasi gamifications untuk meningkatkan engagement di ranah human resource dan marketing tak henti-hentinya kami jelajahi. Kini, kami berupaya menyelesaikan sebuah misi, membagi pengetahuan dan pengalaman kumulatif kami untuk terciptanya kolaborasi dan inovasi gamifications termutakhir. Kami percaya, potensi maksimal manusia bisa tercapai ketika pengalaman menyenangkan menjadi landasannya. Tekan tombol start, dan selamat datang di Gamification. Oke teman-teman, selamat datang lagi di podcast Gamification episode 3. Di episode kali ini kita ditemani oleh dua orang bapak. Kita welcome dulu bapak nomor 1. Itu Bapak Amrizal. Yeay, selamat datang Bapak Halo, Amrizal. saya Bapak nomor 1. Bapak hot nomor 1, luar biasa. Thank you banget udah sempat nyempetin waktunya untuk ikut podcast ini. Dan tidak kalah ketinggalan juga ada Bapak nomor 2. Kembali lagi, Vincentius. Halo Vincent. Halo. Sehat. Thank you udah udah 2 episode berturut-turut ikut Yoi. berpartisipasi di episode Gamification. Luar biasa. Cerita dong, kan udah ngejalin project. Katanya ada satu studi kasus bareng sama BNI. Kita kolaborasi sama Learning Resources. Yang kliennya itu BNI. Katanya ada satu studi kasus nih. Studi kasusnya katanya bisa jagoan semenjak bikin game, game-based learning, ada edukasinya gitu kan. Dalam 2 bulan aja yang materi learning ini bisa sampai puluhan ribu user katanya. Benar nggak tuh? Kayak gitu. Gimana cerita Benar dong? sih. Cerita dong. Boleh. Ini yang mau cerita gua atau Vincent ya? Kayaknya Gua boleh. enakan Vincent dulu deh yang cerita ya. Biar nanti ya. Oh iya, boleh. Vincent, gimana Vincent? Mungkin gue start sama backgroundnya ya. Jadi BNI kan punya corporate university. Ya for information, BNI itu jumlah karyawannya 27.000. Waktu mereka datang ke bareng sama LR, jadi kita dibawa di sana as a gamification expert. Meanwhile, LR Learning Resources itu partner kita yang specialized di learning consultant lah. Jadi mereka bawa expertise mereka di learning consultancy, kita bawa kawinkan dengan expertise kita di gamification. Nah, setelah itu kita kolaborasi dengan tim internal mereka BNI University, jadilah project BNI Digital Transformation yang tujuannya buat meningkatkan digital efficacy dari 27.000 karyawan BNI. Ya, kurang lebih itulah backgroundnya. Beda. Digital efficacy. Bahasanya agak dibapak-bapain, coba digital efficacy itu apa? Gak semua orang ngerti digital efficacy. Iya. Memang gak semua orang akan ngerti itu. Jadi Jelasin dong Vincent. di zaman sekarang kan sebenarnya kita hidup di zaman yang semua serba digital. Problemnya adalah nggak semua environment di sebuah company itu nge-support digital savvy behavior lah. Jadi kayak misalnya contoh mungkin kayak penggunaan email, kapan kita harus email, kapan kita harus WhatsApp, kapan kita harus call, itu mungkin nggak terlalu jelas di sebuah company. Apalagi company yang nggak by nature itu nggak digital savvy gitu. Contoh misalnya kalau di perbankan, nah ya mereka udah melalui beberapa kali evolusi dari mungkin zaman dulu
belum ada ATM, terus kemudian ATM diperkenalkan, ada resistance di beberapa generasi, dan akhirnya sampai sekarang masuk ke zaman e-banking, sampai even itu yang dari sisi customer ya, sampai di internal juga harus memakai tools digital juga. Itulah kira-kira yang pengen diemphasize sama mereka, tujuannya supaya gimana sih digital itu bisa boosting productivity tanpa menghilangkan esensi dari robustnya sistem di bank lah, kurang lebih gitu. Jadi saking banyaknya tools digital yang available zaman sekarang, bahkan tata cara yang proper untuk berkomunikasi tadi lewat email kah? Apakah ini lebih proper lewat email atau lewat WhatsApp? Kayak gitu aja bahkan kita harus diajarin ya, berarti etikanya mulai sekarang ya. Saking banyaknya, saking banyak toolsnya. Iya. Karena maksudnya ya dalam komunikasi ya kita nggak tahu, mungkin nggak semua orang tahu lah kapan kita harus nge-email orang, kapan kita harus telepon orang gitu. Mungkin ada kalanya nge-email atau dengan teks itu jauh lebih baik daripada telepon, karena misalnya terdokumentasi semuanya, ada recordnya dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin kalau misalnya kayak gitu jadinya ilmunya mungkin sekarang orang-orang milenial bilangnya adalah itu ilmu-ilmu trivial, di mana ya maksudnya semua orang udah tahu lah karena udah banyak toolsnya gitu kan. Nah, tapi untuk generasi-generasi yang nggak sering pakai tools digitalnya, mungkin ini jadi salah satu kayak kecanggungan tersendiri gitu kan. Iya, gimana nih pakainya gitu. Nah, pengalaman pribadi gue juga kayak gitu sih, Vin. Oh iya, Bapak Rizal, pengalaman pribadinya ada kecanggungan apa nih? Iya, oke. Ini pengalaman pribadi ya, karena gue kan sebelum di sini kan di yang lama ya gitu kan, itu bener-bener semua komunikasi itu via telepon tuh. Ya kan kalau di BUMN itu rata-rata gitu via telepon. Jadi apapun komunikasi itu via telepon gitu. Kalaupun surat penjualan itu masih via faksimil. Kebayang dong 2016 masih pakai faksimil ya. Nah, pada saat 2018 gua masuk Agatha ini gua kaget banget dong begitu. Tiba-tiba pakai email, terus gua tuh yang emailnya tuh harus yang kayak gimananya itu di gua pribadi juga bener-bener kerasa sih. Gua tanya deh, belajarnya gitu. Waktu zaman faksimil gitu ya. Masih ada ini nggak sih, kalau misalnya lo mau faksimil terus tiba-tiba ada orangnya ngangkat gitu, truk gitu, jangan diangkat, mau nge-fax gitu. Masih ada kayak gitu. Iya, itu kayak gitu banget. Sampai di kantor gue bilang jangan dipakai telepon, cuman faksimil doang. Yang lama tuh kayak gitu. Luar biasa. Ya, jadi begitu bener sih yang tadi yang masalah etiket dalam dalam dunia digital gitu ya. Bagaimana cara email, bagaimana cara WhatsApp gitu. Sekarang pun gue masih banyak dapat pelajaran sih di sini gitu, gimana email yang baik, gimana WhatsApp yang baik gitu kan, karena mungkin kalau WhatsApp yang lama tuh masih kurang inilah, gimana cara kurang bisnis talk gitu ya, masih bener-bener kayak yang ya kayak ke teman biasa gitu. Kalaupun bisnis biasanya kan cuma lewat telepon kalau zaman gua dulu gitu ya. Nah begitu gua di sini tuh bener-bener dapat pelajarannya. Nah mungkin itu juga yang dirasain sama teman-teman di BNI itu seperti itu gitu. Nah, bahkan sekarang yang namanya metode penyampaiannya pun mungkin nggak bisa cara yang tradisional lagi, tapi caranya harus yang baru. Mungkin ini penyebabnya kenapa dalam waktu singkat itu katanya bisa sampai berapa? Bisa sampai puluhan ribu gitu ya. Untuk kemarin solusinya kenapa tuh bisa sampai puluhan ribu tuh? Itu memang udah by design atau ada keberuntungan atau memang ada secret recipe-nya nih? Secret recipe-nya apa nih? Ya. Sebenarnya ini mungkin salah satu success story juga ya, karena nggak semua case study yang kita punya itu successful. Mungkin ada dulu lah, misalnya ada yang punya karyawan mungkin nggak sebanyak BNI, punya program yang mungkin sama bagusnya sama BNI tapi salah penerapan. Misalnya karyawannya mungkin jumlahnya 200-an, tapi karena satu dan lain hal, solusi yang kita desain di awal itu kurang tepat, atau misalnya tadi experience yang kita harapkan itu ada di tercipta di tempat environment si employee itu ternyata enggak. Nah, sebenarnya butuh nggak cuma dari kita aja, dari Agate aja, tapi butuh peran serta aktif dari si kliennya juga untuk bisa menciptakan snowball effect yang gede. Nah, contohnya kalau di kasus teman-teman di BNI sama Learning Resources itu mereka
istilahnya setting up Digital Ninja. Tujuannya supaya jadi ketika awal program ini dibentuk itu mereka merasa dilibatkan. Nah, pada saat itu orang-orang yang tadi di awal udah dilibatkan, kemudian mereka bakal influence teman-teman mereka yang lain, circle mereka. Jadi kebayang lah antara sel satu itu kemudian kayak virus lah, nular, akhirnya jadi 10.000 gitu, dalam waktu yang cukup singkat. Kurang lebih itu sih. Dari Rizal kayaknya ada ini juga waktu awal-awal ketemu sama pihak Learning Resources juga challenge yang dirasakannya apa Rizal? Waktu pertama kali bilang, oh ini buat 27.000 karyawan gitu ya. Ya pertama kali ya kebayang banget sih skupnya ya bakal gede banget sih. Itu yang pertama kerasa ya. Terus karena mungkin awal-awalnya udah agak ya namanya perbankan kan berarti kan harus ininya harus bener-bener tuh security-nya kan. Itu sih yang kebayang. Terus yang kebayangnya lagi adalah ini 27.000 orang ini nggak semuanya milenial loh. Yeah. Nah itu sih paling challenge-nya itu sih gimana caranya biar bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin nggak terlalu tech savvy gitu ya bisa bener-bener ngerasain atau bisa tahulah manfaatnya gitu dari apa yang akan kita tawarkan. Itu sih. Betul. Ya. Untungnya juga memang tadi yang selain Digital Ninja juga dari kita kan selalu bilangnya adalah kita bisa bikin game yang menyenangkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajarannya sesuai dengan target marketnya, apakah ini bisa bikin relevan atau si orang yang main itu jadi engage karena si learning materialnya ini relevan buat mereka juga. Untungnya ini ada learning resources sih yang bareng sama kita. Kalau misalnya seandainya game kita seru dimainin gitu kan, atau cukup mudah dimengerti untuk semua kalangan karyawan BNI gitu kan, tapi pembelajarannya pun ternyata nggak relevan sama mereka, ya mereka juga bilang kayak apa nih, kayak dipaksa main gamenya gitu kan, disuruh-suruh. Iya betul. Ya beruntungnya itu sih ada learning resource juga yang lebih tahu yang materi yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa dimakan sama kliennya juga kan, sebenarnya itu sih. Mantap. Jadi kolaborasi yang successful di sini karena keterlibatan dari bukan cuma dari pihak Agatis sama Learning Resources-nya juga, tapi dari pihak BNI-nya juga yang ownership-nya sangat tinggi terhadap proyeknya ya. Nah, dari testimoninya juga soalnya ada nih yang kedua. Kalau misalnya yang pertama tadi kan, dalam waktu yang singkat targetnya 27.000, 2 bulan aja udah setengahnya gitu kan. Udah 10 ribuan. Testimoni yang keduanya adalah ada juga yang ini, dari mereka kan bilangnya, ada yang bilang nih, tanya, ini bisa saling menular juga karena materinya baru, tipe interaksinya baru, nggak cuman karena ini targetnya ke semua daerah gitu kan, yang daerah-daerah juga merasa ter-engage katanya. Emangnya materinya apa sih? Emang cara penyampaiannya seperti apa sih? Emang gamenya kayak gimana? Bisa kayak gitu? Jadi karena menurut mereka ya, itu karena gamification itu jadi salah satu metodologi yang penyampaian materi yang emang menarik. Itu belum ada sebelumnya, dan proven emang itu bisa organically nge-engage orang supaya naikin participation rate. Jadi even karena kan programnya nggak cuma di dalam application aja. Ini sebagai konteks apa yang kita buat itu jadi kayak aplikasi mobile application, terus di dalamnya ada materi-materi mungkin kurang lebih mirip sama LMS yang kita develop, Levio, dengan metodologi yang sama, ada missionnya juga, ada social interaction juga, ada real life missions yang tujuannya supaya encourage orang nggak cuman belajar di dalam aplikasi tapi juga menerapkan itu semua di pekerjaan sehari-hari. Nah, itu mungkin interaksi yang selama ini belum ada di environment BNI sih. Karena mungkin kalau di-compare regular experience di training atau e-learning lah pada saat pandemi seperti sekarang, kebanyakan pasti webinar. Atau kalau self-paced learning itu ya itu nggak cukup terarah gitu. Jadi video, another video, another video. Jadi sense of achievement itu nggak ada. Dan apa yang kita desain itu sebenarnya nge-fulfill supaya si orangnya, si pembelajar stay pada learning path dia. Jadi ketika dia completing satu course,
dia di guide, ini ada another course, ini reward yang tadi dia dapat, terus akhirnya si avatarnya atau kalau di dalam kasusnya BNI itu branch-nya itu tambah gede gitu, duit yang dikumpulkan tambah banyak gitu. Jadi semua itu coba buat di reward secara virtual, jadi mereka dapat instant feedback terhadap apa yang sudah mereka lakukan dalam konteks pembelajaran. Kurang lebih itu sih jawabannya. Ya, jadi interaksinya nggak cuma belajar aja. Interaksinya kalau bisa disimpulin itu begitu mereka udah selesai belajar, ya udah apa nih materi kayak learning objektifnya apa yang mereka tangkap pada saat belajar itu kan. Dan uniknya lagi bisa nge-share di mana mereka itu nge-share bahwa pembelajaran mereka apa di dalam si aplikasinya ini. Dan ini bisa kalau nggak salah bisa di ini juga kan ya, bisa di vote juga ya. Jadi orang-orang bahkan bisa tahu bahwa apa yang udah kamu pelajari di materi ini gitu kan, pendapat kamu kayak gimana. Betul. Jadi itu sesuai sama metodologi yang 70-20-10, 70% experiential on the job lewat mission-nya, 20%-nya sosial. Iya, sosial. Jadi mereka bisa saling nge-vote tadi kayak yang sempat mention. Jadi orang bisa share, ini opinion gue, penangkapan gue terhadap materi ini seperti apa sih gitu. Terus dapat feedbacknya di like gitu kan. Itu kan jadi confirmation juga dari peers bahwa oke, lo punya comprehension yang sama orang lain misalnya. Dan 10%-nya ya itu materi-materi ya. Nah gitu cara belajar yang baru, Zal. Gimana? Lu pernah nggak belajar kayak gitu? Gimana rasanya belajar kayak gitu, Zal? Kayaknya belajar kayak gitu emang sekarang lagi bener-bener jadi suatu metode yang sangat, istilahnya tuh ya, metode baru yang bener-bener memang banyak yang nanyain juga sih, dan banyak yang ingin melaksanakan gitu, karena ya 70%-nya jelas-jelas di experience. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan experience yang baik itu kan dari pekerjaan itu ya dengan cara experience gitu, maksudnya bisa mendapat pembelajarannya. Terus nggak cuma experience. Coba gua tanya experience, dulu, lu biasa experience-nya dapatnya dari mana? Kalau lu pembelajaran nih 70-20-10 tadi, experience-nya banyaknya dari mana? Kalau gua pribadi nih relevan dengan pekerjaan gua nih. Iya. dari sehari-hari dari pada saat meeting, saat ketemu sama klien, saat ngobrol sama sama rekan-rekan kerja, sama ya itulah, dari situ gue udah dapat pengalamannya gitu kan. Terus ya ada tambahan-tambahan lagi pengalaman hidup juga itu kan ya. Wah, berat. Iya, pengalaman hidup. Oh, bisa sampai maghrib nih, Bakal panjang sih kalau ngomongin pengalaman hidup. Aduh. Ya jadi trennya mulai sesuai dengan apa yang udah dialamin sama Rizal juga, cara belajar kayak gitu memang terbukti efektif juga ya, Zal ya. Kalau misalnya kayak gitu, dengan 70% ada experience dan 20%-nya ya share-share, 10%-nya malah referensi dibaca-baca atau di teks lah. Ya, jadi 70-20-10 itu tetap ya, maksudnya tetap harus ada semua. Jadi kita nggak bisa kan, ada orang yang bilang, gue cuma mengandalkan pengalaman hidup aja, tapi dia nggak ada sosialnya, sama nggak ada belajarnya juga, ya tetap aja nggak bisa gitu. Ada juga misalkan orang yang cuman di belajarnya doang, ya gue cuma belajar lewat dari buku gitu, tapi dia nggak pernah mengaplikasikannya, dia nggak pernah ada sosial interaktif sama ya sosial, ya nggak bisa juga kan. Jadi tetap 70-20-10 itu tetap harus dijalanin semuanya, nggak bisa kita ilangin satu persatu gitu sih. Oh ya layaknya orang belajar ngetrail lah ya. Ngetrail motor ya, nggak mungkin juga cara naik motor, cara ngemodif motor itu cuma baca buku doang gitu kan, sama ngumpul-ngumpul doang, tapi nggak pernah ngetrail bareng di sekitar Jakarta misalnya, atau di Hutan Dago kalau di Bandung. Iya. Atau kalau kita ngomongin game ya, ngomongin game apapun deh ya, pasti 70%-nya kan lu emang mainin gamenya, Dang. Bener nggak? Lu belajar dari mainin gamenya dulu kan. 20%-nya lu nanya-nanya ke temen lu kan. Itu kan kayak gitu kan kalau kita dulu. Terus 10%-nya baca walkthrough. Itu kalau udah menyerah, kita udah menyerah. Ini gimana sih? Baca walkthrough pasti baca ini kan, lu pasti baca halaman terakhirnya doang kan, kode cheat Game Shark-nya kan. Ya itu kalau kita ngomongin relevansi sama game sih. Oke, mantap. Ya, jadi memang ini kesimpulannya nggak cuman dari kita transform pembelajarannya jadi game aja, tapi bahkan teori tentang cara belajar yang baiknya pun kita coba implementasi di dalam game ini, yang salah satu jadi pendukung kesuksesan dari
implementasi game based learning inilah kita sebutnya gitu kan. Tadi Ya, nggak cuman ya. dibikin gamenya, tapi juga ada konsep pembelajaran 70 praktek, 20-nya sosial dan 10-nya learning. Kalau misalnya utamanya kalau misalnya kita bisa bilang utamanya itu kan adanya kegiatan ini tuh buat apa gitu kan? Buat supaya si employee atau si karyawan-karyawan ini itu dia mau ada keinginan untuk belajar gitu kan, engage dia. Memangnya dari sudut perspektif perusahaan apa gitu? Apa manfaatnya si karyawan ini bisa engage? Emangnya kenapa harus engage gitu? Nah, ini Rizal kayaknya bisa cerita banyak nih katanya. Jadi emangnya kalau employee engage itu emangnya apa sih? Kenapa sih harus ada employee engagement sebenarnya? Nah, gini deh, kalau kita ngomongin employee engagement, sebelum gua masuk ke materi ya, maksudnya ininya, coba kita bayangin kalau misalkan kita ada di kita lagi ada di Rakit deh. Kita lagi ada di Rakit, kita 10 orang lagi ada di Rakit gitu ya. Oke. Nah, terus di Rakit itu ada buaya. 4 orang yang nggak doya, ada 4 orang yang mau ngayuh ya. 4 orang yang mau ngayuh, sedangkan 6 orangnya lagi nggak ngapa-ngapain. Dan di antara 6 orang yang nggak mau ngapa-ngapain, 2 orang itu bener-bener malah mau ngilangin kapalnya. Apakah kapalnya bakal sampai ke tempat tujuan? Kan enggak. Wah. Ya, itu apa sih, seperti kayak gitu. Dari Nah, 10 employee orang engagement. ada 2 orang impostor berarti. Nah, ya, kalau kita ngomong ya cocok kayak gitu. Cocok. Nah, cocok. Nah, kayak gitu itu di setiap perusahaan pun seperti itu gitu. Ada yang namanya resiko of employee disengagement. Jadi ada sih di mana saatnya perusahaan tuh tahu resikonya nih, employee disengagement itu seperti apa. Yang pertama ya pasti tuh kalau misalkan si karyawan tuh udah nggak engage sama perusahaannya, ya pasti ada yang namanya poor performance lah. Jadi ya orangnya udah belajar juga asal-asalan. Yang penting tanggal 25 gue gajian. No, Yang penting tanggal 25 gue gajian. Yang penting tanggal 25 gue gajian kayak gitu kan. Itu bukan orangnya aja yang malas ya Zal ya? Yang kayak gitu. Itu mah orangnya aja yang malas, memang nunggu tanggal 25. Tapi itu kan juga itu udah tanda kalau dia udah ya itu kan sebenarnya jadi apa namanya? Implikasi dari employee disengagement. Jadi ya karena udah malas mau karena nggak engage sama perusahaannya gitu. Jadi udah ya gue udah nggak terserah deh gitu. Ya udah gue jadi belajar juga kerja juga jadi seadanya gitu. Terus yang keduanya juga resiko yang lain itu ada yang namanya quiet worker. Ini quiet worker ini bisa dibilang kayak apa ya? Mungkin orang bilang ya nggak apa-apa kali, mungkin dia emang orangnya diem aja. Padahal sebenarnya ini bisa jadi kalau kayak penyakit ini kayak penyakit lambung, diam-diam tapi bisa matiin gitu. Bom waktu. Ya bisa jadi bom waktu lama-lama. Misalkan ada suatu yang kita butuh ide gitu, perusahaan butuh istilahnya tuh kita butuh ide-ide baru nih buat perusahaan seperti apa gitu. Tapi karena nggak ada engage sama perusahaannya, si karyawan-karyawan ini udah mereka diam aja, kita nggak ada ide apa. Akhirnya pun perusahaan kan bakal stagnan nih karena nggak ada ide baru dari si workernya, dari si karyawannya gitu. Kalaupun misalkan ternyata ada ide baru dari yang lain gitu, tapi kan nggak akan menutup istilahnya tuh ya cuma sebagian aja idenya. Sebenarnya kita butuh quiet butuh worker tuh yang nggak quiet tapi memang bener-bener semua ada suaranya gitu. Nah terus yang ketiga tuh resiko yang lain tuh ada yang namanya absent people. Jadi udah mulai nih orang jadi ada karena nggak engage sama perusahaannya, jadi udah mulai ya jarang masuk gitu, masuknya telat-telat. Kalau nggak ya udah mulai nggak kelihatan nih orangnya mana nih, kok nggak ada aja gitu. Itu sama dengan yang berikutnya itu hidden worker. Jadi orang udah mulai nggak mau kelihatan aja gitu. Jadi si karyawan tuh saya nggak mau ini dong, nggak mau lah kalau misalkan ada acara-acara apa sama kantor, misalkan ada acara gathering gitu ya, semuanya udah pada daftar nih. Nah tapi dia nggak mau gitu. Jadi gue nggak ikutan deh, gue nggak ini deh, gue nggak mau kelihatan gitu. Tapi cuman pas ya seadanya aja kerjanya gitu. Nah tapi yang paling penting ini sebenarnya yang terakhir nih, apa resikonya dari employee disengagement, yaitu higher cost. Percaya nggak nih Vin ya? Nih coba Vin, kira-kira menurut Parvin nih, berapa sih biaya dari cost of employee disengagement ini kalau dalam hitungan tahun? Percaya nggak kalau di Amerika ya? Ini kita ngomongin data di Amerika itu hampir 350 miliar dolar per tahun dari cost of employee disengagement. Jadi kalau misalkan kita ini ya rata-rata tuh jadi dari 10.000 salary itu yang cost of disengagement employee cost itu sekitar 3.400, jadi 34%-nya cost of disengaged employees.
Itu kan gede banget ya kalau 34%. Jadi yang bener-bener istilahnya tuh engage itu cuma di 66%-nya. Itu bahaya banget sih buat perusahaan lama-lama, Jadi total lama-kelamaan. tadi 34%-nya itu berapa? Berapa cost-nya bisa sampai berapa? Bisa sampai 350 miliar dolar per year. Itu di Amerika ya, menurut data tahun 2017. Ya oke, luar biasa. Jadi sebenarnya tadi yang paling resiko bikin perusahaan itu langsung kelihatan bahwa ini merugi gitu kan. Itu karena ada hiring cost itu kan. Karena orang-orangnya disengage, dirasanya adalah orang-orang ini nggak mampu gitu kan. Padahal bukannya mereka nggak mampu, tapi mereka tidak termotivasi untuk bisa perform sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Jadi seadanya aja ya mereka malah di rehire lah, intinya di replace, digantikan, digeser, posisinya jadi nggak sesuai dengan skill mereka gitu. Ujung-ujungnya ya cost hiring ini jadi membengkak. Kalau lebih gitu kan. Padahal Betul. kalau misalnya tadi menarik banget kalau misalnya dibilang bahwa ya tipe-tipe disengage worker juga macam-macam gitu kan. Ada yang semild bahwa dia itu maunya adalah ya udah absen aja gitu, atau dia tetap masuk gitu kan, dia tetap kelihatan, dia tetap ikut kegiatan-kegiatan kantor, tapi ya mungkin kesehariannya begitu diajak brainstorm ya dia nggak merasa ada kepentingan untuk berkontribusi ide-ide baru misalnya. Gue sesuai dengan ini aja, sesuai dengan work of scope gue aja gitu kan. Bahkan sampai tadi yang paling parah itu ada yang hidden worker. Iya, hidden worker. Hidden worker tuh bener-bener kayak apa tuh? Kayak tiba-tiba jadi ninja. nemu gitu, di balik tempat sampah kok ada lu. Udah kayak jadi ninja, dicariin terus. Oh, oke. Rizal mana ya? Nah itu, kok nggak ada kabar? Nah itu udah hidden worker tuh. Nah, oke. Padahal yang bisa kita mestinya yang kondisi idealnya gimana, Vincent? Kondisi idealnya mestinya kalau brainstorm, nah ini kan ada juga nih, biasanya tim butuh kebutuhan brainstorm, ekspektasi dari leader biasanya seperti apa, Vincent? Kalau misalnya orang yang engage itu, orang pasti bisa melakukan apa? Sinergi? Atau seperti apa ekspektasinya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari data, sebenarnya engage employee itu bisa ngasilin 127% dari expected performance. Jadi 127%. Yap. Engage employee itu maksudnya ya dia employee yang mencurahkan yang emotionally attached sama si company-nya. Jadi kayak kata Rizal di awal. Ya, itu tapi jumlahnya cuma sedikit banget. Dan most of the employee itu yang ada di satu company ya, ini average itu ya sebenarnya yang majority sebenarnya less engage. Itu yang highly engage ya, yang tadi 127% itu. Sisanya yang majority less engage, sama yang tadi 30%-nya itu yang disengage sebenarnya. Tadi nambahin statement Marvin bahwa ada hiring cost lagi. Nah, itu double the cost of the disengagement. Yang 34% dari overall annual salary itu cost of the disengaged employee itu hanya dari performance yang dihasilkan sama orang-orang yang disengage aja. Itu nggak termasuk biaya nge-replace orang itu. Kalau nge-replace orang itu tambah lagi 30%, 33% lagi, jadi sekitar 66. Double buntung. 70-an%, double. Jadi ngeri banget kan. Jadi sebenarnya cost of disengagement itu. Jadi ya itu sih risiko terbesar dari sebenarnya nggak mungkin nggak yang soalnya priority setiap company kan beda-beda, tapi ya that's the real monetary value of disengagement itu sampai segitu gitu. Ya nggak cuman kita kasih reward tapi performance-nya itu di bawah rata-rata gitu kan. Kita kasih rewardnya 100% tapi dari ekspektasinya ternyata cuma sekitar 66%-nya tadi. Terus belum lagi kalau misalnya dia diganti, itu kita di perusahaan harus bayar lagi more 30%. Berarti betul. Seperti cuman bayarnya 100% tapi performa yang didapatnya itu cuman 30%-an bahkan. Iya. Dan yang ngerinya ini, Vin ya, yang ngerinya ini adalah perusahaan banyak yang sama sekali nggak ngerasa gitu kalau karyawan-karyawan mereka tuh udah mulai disengage gitu.
Jadi itu sih yang benernya mungkin harus kita istilahnya tuh ya harus kita coba komunikasikan gitu. Bisa nggak sih mereka ngukur employee disengagement? Mereka tahu nggak cara ini? Itu karena dari beberapa yang ini ya mereka nggak kayak belum paham gitu. Ya gitu ya karyawan gua disengage ya. Kok gua merasanya baik-baik aja karena memang seperti silent killer. Ya dia masuk mah ada gitu kan. Dia brainstorming ikutan, dia tetap datang gitu kan, tetap absen. Kerja seperti biasa gitu, tapi nggak kelihatan kayak orang yang disengage. Padahal sebenarnya ya mungkin itu disengage gitu. Ya. Itu sih. Mungkin dari cara ngukurnya sendiri ya kita nggak tahu karena sifatnya adalah seperti kayak istilahnya kalau kodok yang lagi direbus di atas, maksudnya kodok yang lagi berdiri di atas rebusan api gitu kan, yang pelan-pelan dia nggak kerasa panas gitu, tiba-tiba ya si kodok ini terebus dengan sendirinya gitu kan. Nah, sama kayak perusahaan jadinya ya awalnya adalah kenapa emang performa kita jelek ya sekarang, emangnya ini bisa diimprove lagi ya nggak ada yang tahu sebenarnya karena tadi nggak kerasa kan, nggak ada benchmarknya. Sementara kalau misalnya kita coba untuk punya program atau inisiatif yang bisa men-engage si employee, itu pada kenyataannya mungkin performanya bisa jauh lebih baik lagi gitu kan. Nah dari emang kalau misalnya kayak gitu cara engage-nya gimana? Nah ini bisa ada berbagai cara nih cara engage-nya. Emang yang ide lu cara engage-nya emang gimana? Cara gua nge-engage ya. Yang pertama sih yang gua adalah, tapi sekali sebelum itu ada hal yang kurang lu tanyain Devin kayaknya Vin. Baru gue bisa jawab itu. Apa lu mau gua tanya apa? Ya, Sini gua tanya. Ini kalau menurut gua ya, kan tadi kita udah ngomongin employee disengagement-nya nih. Tapi kan kita belum tahu nih kenapa sih karyawan tuh bisa disengage. Apa sih yang jadi kenapa mereka nggak disengage? Nah kayaknya kita perlu tahu itu dulu deh sebelum kita nanya solusinya apa. Emang kenapa Ya. kalau misalnya kayak gitu? Nah. Oke, Rizal. Kalau misalnya kenapa? Kenapa employee itu bisa disengage dalam perusahaan? Kenapa sih? Apa penyebabnya? Coba yang pertama adalah Ini coba gue jelasin ya, tapi mungkin bisa ditambahin juga ya Mas Vincent ya. Mas Vincent. Ya oke. Yang pertama adalah nih pekerjaannya tuh udah jadi kayak rutinitas sama nggak ada yang namanya challenge. Kenapa nih? Kita tahu dong kalau karyawan baru masuk tuh semangat banget, bener nggak? Kayaknya nggak ada di karyawan di seluruh perusahaan yang pertama masuk udah malas-malasan. Percaya, bener nggak? Kayaknya bukan karena apa? Karena dia tahu, akan ada challenge nih, akan ada pekerjaan yang ini nih. Tapi seiring berjalannya waktu, misalkan udah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu kan. Tiba-tiba dia, kok gue kerjaannya gini-gini mulu ya, jam 7 masuk, jam 5 keluar. Pulang, jam 7 masuk, jam 5 pulang. Di tengah-tengah juga, nggak ada challenge-nya nih. Ya gimana lagi nih ya, gue mau ngomong sama atasan gue juga nggak enak, gimana? Ya udah akhirnya ya udah gue, yang penting jam 7 masuk, jam 5 pulang, tanggal 25 gajian. Nah itu jadi dia udah mulai disengage gitu kan, itu yang pertama. Terus yang keduanya juga ini jadi kurangnya nih training sama development atau coaching. Jadi nggak ada development buat si karyawannya. Ya kita nggak bisa bohong lah. Setiap manusia tuh pengen yang namanya level up kan. Kita tuh pengen supaya kita tuh ada nilai tambahnya. Kita tuh bisa menjadi dapat value added gitu dalam setiap kita kerja. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat kita kerja tuh, nggak ada training, gue nggak diajarin, gue nggak bisa ngebentuk diri gue, nggak dapat coaching juga. Terus gue harus belajar kemana gitu kan? Terus gue harus ngapain? Terus gue akhirnya dia mulai, kalau gitu kayaknya perusahaan nggak care sama gue nih. Ya kalau gitu ngapain gue juga harus care sama perusahaan kalau misalkan nggak seperti itu kan? Nah akhirnya dia mulai disengage sama perusahaannya gitu. Terus yang ketiga ada juga lack of career growth. Ya kita semua orang yang namanya berkarir itu pasti pengen ada career growth option ya. Jadi dia pengen, saya tuh nggak selamanya pengen jadi staff doang. Saya juga target pengen jadi, ya oke lah nggak eksekutif tapi mungkin di middle pokoknya ada peningkatan. Tapi ketika dia kerja, loh kok kayaknya nggak ada option buat gua nih. Apakah gua akan jadi misalkan jadi supervisor atau jadi apa? Nggak ada nih. Gua akan selamanya jadi staff. Di situ juga dia udah karyawan bakal, lah gue kalau selamanya jadi staff mah gue ngapain gue lama-lama di sini katanya gitu. Mending gue seadanya aja kerja sambil gue nyari-nyari yang lain. Mungkin ada pikiran kayak gitu kan di karyawannya itu. Jadi itu akan menyebabkan employee disengagement.
Terus yang keempatnya juga ini sih apa ya? Ini mungkin lebih ke subjektif tapi bisa jadi objektif juga kalau di beberapa perusahaan akan jadi objektif. Yaitu adalah poor relationship sama bos atau another employee. Ya, itu juga bisa jadi contoh lah, bisa jadi istilahnya bisa jadi alasan. Kayak misalkan ada yang dapat bosnya yang galak banget kan. Misalkan tiap hari atau juga ada yang dapat bosnya yang aneh-aneh lah, kayak gimana itu juga bakal bikin gue jadi malas dah kerja, bos gue kayak gitu. Nah, atau juga ada Atau in contrast cuek banget bosnya. itu ada yang jutek banget gitu. Atau ada juga karya sama teman sekantornya yang misalkan julid gitu, suka ngomongin orang, suka nggak enakan, suka nyindir-nyindir. Itu kan juga jadi malas juga kan kalau lagi kerja. Nah, itu juga bisa jadi salah satu istilahnya ya alasan kenapa jadi employee disengagement. Terus yang kelima itu adalah lack of recognition. Ya namanya manusia ya, kalau kita ngomongin teori Maslow aja kan pengen ada needs-nya tuh pengen diperhatiin, pengen jadi ya manusia pengen diperhatiin, siapa sih yang nggak mau diperhatiin kan? Nggak cuma perempuan aja dong yang pengen diperhatiin, kita juga cowok-cowok pengen diperhatiin ya. Seluruh meme orang pengen berkata diperhatiin. notice me senpai. Ya maksudnya kan kayak gitu ya. Jadi setiap orang tuh ya pengenlah diperhatiin, ada recognition lah. Recognition itu sebenarnya nggak cuma harus berupa uang gitu, nggak cuma harus berupa reward apapun gitu, tapi sebenarnya dengan cara dia istilahnya tuh diapresiasi gitu pekerjaannya, kayak misalkan kerja kamu bagus ya gitu, ayo semangat kita pasti bisa lagi, kayak gimana kalau misalkan lagi. Nah itu juga sebenarnya udah bisa jadi supaya employee nggak disengagement. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat dia kerja boro-boro pujian, yang ada mah kerja bagus dimarahin, kerja jelek apalagi nggak kerja dimarahin juga, ya udah jadi akhirnya kan orang juga malas kan mau kerja juga. Nah itu sih kira-kira alasan-alasan orang jadi nggak engage sama pekerjaannya. Banyak banget ternyata caranya atau banyak banget ternyata penyebabnya kenapa employee itu bisa disengage ternyata. Tadi dari Rizal udah share ada 5 ya Zal ya? Kurang lebih 5 ya. Iya. Kurang lebih 5 itu udah banyak loh. Oh iya. 5 tapi sebenarnya kalau dijabarin tuh banyak banget tuh, Vin. Tugasnya siapa ini untuk bisa bisa membuat employee itu jadi engage, ini tugasnya siapa sebenarnya? Ya kalau secara company ya, secara struktural ya pasti tugasnya HR di bagian human resource atau human capital secara besar gitu, secara ini. Tapi kalau kita ngomongin secara globalnya sebenarnya setiap stakeholder yang ada di perusahaan itu sebenarnya punya andil dalam employee disengagement. Kan kita tadi ngomongin ya, nggak cuma atasan, nggak cuma HR doang nih. Kalau HR kan ya mungkin dia berhubungan sama yang masalah lack of training dan lain-lain itu HR, sama career growth itu HR. Tapi kayak rutinitas sama lack of challenge itu kan sebenarnya bisa dari atasannya gitu kan, bisa dari ininya gitu. Terus kalau yang relationship itu kan kayaknya lebih global banget deh. Kayaknya seluruh stakeholder yang ada di perusahaan itu sebenarnya punya andil untuk masalah relationship itu ya. Terus kalau yang lack of recognition juga ya sama, ini juga sama-sama secara global di perusahaan. Nggak bisa HR doang sih yang HR recognition, tapi teman yang nggak recognition juga kan sama aja. Iya. Temannya julid-julid juga. Ada peersnya juga. Iya. Oke. Nah, banyak banget dari metode yang tadi yang udah alasan-alasan, dan ternyata dari banyak alasan itu gitu kan, kita juga merasa udah ada beberapa solusi kan sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, solusi yang bisa dilakukan dari banyak faktor itu kita bisa mulai dari mana sih? How to start kan? Konsiderasi teman-teman di sini pastinya adalah ternyata faktornya banyak nih. Ya udah, kalau misalnya faktornya banyak, pasti kita mainnya adalah Pareto rule gitu. Dimana ya 20% of the effort itu bisa impact-nya 80% of the result gitu kan. Kita bisa start dari mana? Dari banyak faktor itu. Gimana? Vincent sama Amrizal, menurut teman-teman di sini, kita bisa start dari mana? Dari berbagai faktor yang bisa membuat employee itu disengage. Sebenarnya kita bisa start mulai activity-nya, seenggaknya mengajak employee ini bisa lebih engage gitu kan. Dan kita juga bisa mengukur sebenarnya apakah employee kita ini udah cukup engage dan impact-nya apa ke perusahaan. Kita bisa mulai dari mana? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue sih ya kita bisa mulai dari learning and development dulu. Jadi kita akan mulai dari sisi yang lack of training tuh. Nah kita bisa mulai dari dengan cara kita coba untuk melakukan learning and development dulu. Kenapa? Kalau udah learning and development dikerjain dengan baik,
kan learning itu kan pasti kaitannya sama development nih, nggak cuma learning doang. Nah, Betul. itu kan nanti juga istilahnya akan bisa berimbas kepada faktor-faktor yang tadi tuh, yang lain, yang selain di apa, kayak misalkan contohnya yang rutinitas. Itu kan kalau rutinitas, pekerjaannya jadi rutinitas, kalau misalkan ada learning and development, mungkin nanti juga pekerjaannya tidak akan menjadi rutinitas, akan ada cara-cara lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terus career growth option, dengan adanya learning and development kan nggak cuma learning doang nih kita ngomongin, tapi developmentnya juga kan. Nah, dengan development yang baik, ya itu kita juga bisa meningkatkan career growth, akan jadi ada option terhadap career growth dari si karyawan. Nah, kalau yang relationship dan recognition itu akan mengikuti lah, karena ada developmentnya gitu. Jadi si karyawan itu di develop, nggak cuma disuruh belajar doang, tapi ada developmentnya juga. Jadi ya kita startnya dari learning and development dulu. Jadi tugas HR-nya dulu nih sebenarnya. Jadi Vincent mau nambahin? Ya, itu menurut gue mungkin di setiap company punya challenge-nya beda-beda ya. Mungkin kayak SME, teman-teman yang nggak punya proper HR system atau L&D program, itu mungkin kayak sekedar coaching atau ngobrol one-on-one sama team members-nya itu bisa matters banget sama team members-nya. Itu bisa naikin engagement-nya dengan sangat signifikan. Karena sebenarnya gini, motif setiap orang untuk bekerja di dalam satu company itu bisa jadi beda-beda gitu. Jadi kita perlu tahu ini ada orang ABCDE, orang ini 5 orang ini tuh motifnya apa sih gitu. Kalau kita nggak berhasil tahu motif masing-masing orang, yang ada ya kita jadi melihat employee itu as a tools aja gitu. Jadi kayak ya ini cuma benda aja, selama dia bisa bekerja dipelihara gitu. Abis nggak bisa menghasilkan apa-apa ya udah, abis mati sepah dibuang gitu kan. Dijual. Iya. That's Kayak the result of itu employee disengagement tadi. Tapi di saat sekarang mindset yang mungkin salah itu adalah employee butuh untuk bekerja di satu perusahaan. Itu mindset yang salah sekarang. Yang benar adalah gimana caranya bikin employee itu mau bekerja di satu perusahaan itu. Mau tuh maksudnya ya nggak cuman mau kerja aja, nggak cuman dapat gaji, karena dapat gaji, dapat duit itu caranya gampang. Perusahaan nggak cuma satu, perusahaan itu bisa banyak banget. Dengan skill set yang sama kita bisa masukin. Even dengan dunia digital sekarang itu kayak ya YouTuber aja, orang yang review makanan gitu, kerjaan cuma makan doang itu bisa dapat duit gitu kan. Udah banyak option side hustle lah. Betul. Iya. Jadi kenapa gua harus stick sama bos yang itu? Kalau si bos itu nggak ngasih value ke gua misalnya as an employee. Ya, jadi membuat nanyain sih kenapa employee itu mau kerja sama the company. Itu mungkin jadi fundamental question yang mesti di solve bareng-bareng, nggak cuma HR aja, tapi the whole company lah, stakeholder. Ya, oke. Thank you banget Vincent. Sangat insightful. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaannya ultimate-nya adalah kenapa employee mau kerja sama perusahaannya. Itu jadi nilai jual perusahaan yang paling penting. Dan nyambungin juga sama Amrizal tadi, bilangnya adalah start dari learning and development, itu bisa nyambungnya kemana-mana. Bisa nyambungnya adalah si employee bisa lebih engage, karena dari learning development itu mereka melakukan bersama-sama, jadi ada recognition sesama timnya, bosnya juga jadi lebih tahu gitu kan. Bahkan dengan adanya learning and development, ultimately si skillnya bisa naik, challenge-nya juga jadi selalu ada challenge baru gitu kan ke si employee-nya. Jadi selalu si employee ini selalu diberikan tantangan baru yang ultimately juga jadi bisa engage. Nah, betul. Ultimately sebenarnya dari sekedar kita start dari L&D-nya aja, learning and development-nya aja, kita bisa buat employee ini jadi lebih engage, dan dari engage itu impact-nya bisa sampai berapa tadi? Vincent, 127% output-nya. 127% itu dengan satu employee yang engage kan. Berarti kalau misalnya kita bilang ada satu perusahaan itu ada 100 gitu kan, ada 100 orang, bisa dibayangkan multiplikasinya beserta sinerginya gitu kan. Betul. In some research justru malah gini,
best place to work ya misalnya ada di Forbes terus best ya di Fortune dan macam-macam itu juga result terhadap revenue dari perusahaannya secara signifikan. Jadi maksudnya best place to work itu berdampak fundamental terhadap perusahaan yang sehat secara revenue. Ya. Dan kalau perusahaan publik itu stoknya juga maksudnya naiknya ya oke gitu. Jadi yang menikmati itu nggak cuma employee aja dan even publik juga bisa menikmati itu gitu. Ya, kita bilangnya bukan cuma double cuan, bahkan sampai stakeholder pun ada cuan, Yes. triple cuan Betul berarti. betul. Ya, Employee super cuan, cuan. shareholder cuan, dan stakeholder cuan. Luar biasa. Iya. Iya. Nah, dari R&D ini pastinya ya, disitulah justru kita mulai berangkat bahwa karena R&D itu bisa impact-nya kemana-mana, makanya partisipasi R&D, tingkat partisipasi employee terhadap program-program R&D itu kan sangat penting kan. Nah, makanya dari project ini gue pikir ngelihatnya adalah gimana caranya supaya si project R&D ini bisa berhasil. Salah satunya adalah pastinya kita pakai yang namanya solusi yang biasa kita provide ke klien kita, which is gamification gitu kan. Yes. Dengan gamification nggak cuman bisa meng-engage karyawan, tapi juga ya si di-combine dengan R&D praktis yang baik gitu kan. Ini bisa jadi adopsi yang cepat juga ke perusahaan sehingga impact-nya nggak cuman tadi output-nya bertambah gitu kan, ROI-nya bertambah, tapi juga bahkan bisa mengurangi cost implementasi gitu kan. Ya. Nah, ada satu ultimate question jadinya. Jadi $1 million question-nya adalah ya udah sekarang R&D kita udah tahu lah, R&D kita udah tahu penting gitu, efeknya bisa kemana-mana gitu kan. Udah ada beberapa perusahaan juga yang udah bahkan dedicated punya R&D sendiri, bahkan mereka punya corporate university sendiri gitu kan, untuk mendedikasikan program learning and development buat employee-nya ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurut teman-teman mulai dari start sekarang ke depannya seperti apa gitu loh. R&D industri ini bakal bergerak kemana gitu. Dia bakal menggunakan dia R&D dan gamification ini istilahnya mau dibawa kemana sih gitu kan. Mau dibawa kemana? Apakah ini bakal terus dikawinkan dan beranak banyak-banyak gitu kan? Atau hubungan ini jadi mau dibawa kemana? Menurut teman-teman gimana? Ya, mungkin gua dulu ya. Iya. Silakan. Gua belum. Amrizal bilang, wah ini pertanyaan berat ini. Memang $1 million question. Kalau udah bisa dijawab ya cuan, super cuan. Sebenarnya by worldwide gamification itu sekarang jadi tren, terutama di learning and development. The talents mungkin dalam 5-10 tahun ke depan ya, itu gimana cara proving gamification itu nggak cuma jadi tren aja, tapi bringing significant impact towards the whole L&D industry lah. Jadi ini nggak cuman gue implement for just karena ini fun, karena ini trending, tapi ya harusnya ini gamification itu bisa make impact. Ya, mungkin trennya nanti akan ke sana bahwa gamification itu mungkin 5-10 tahun lagi become the standards of L&D industry, karena emang proven dengan gamification bisa naikin participation Engagement. rate, completion rate, sampai result to ROI misalnya, yaitu Ya, we are in masih the roadway ke sana lah. masih banyak standarisasi yang bisa kita lihat nanti oleh orang-orang HR atau orang-orang R&D. Gamification ini ternyata bisa improve not only the engagement, tapi ultimately bisa bring the impact, ada ROI-nya kayak gitu ya, Vincent. Betul. Vincent ya. Betul. Hai. Kalau pesannya sih, berat. Amrizal, Rizal. menurut Amrizal ke depannya seperti apa Amrizal? Kalau gue ke depannya ya, menurut gue ya, emang sekarang yang namanya R&D ini kan emang benar-benar bakal jadi industri yang sangat besar ya. Kayak kita tahu lah, kalau kita kemarin kan kita udah sempat ini juga udah mulai banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang awalnya cuman ngurusin nggak masuk ke R&D, udah mulai masuk ke R&D juga kan. Udah mulai provide untuk R&D. Jadi sebenarnya roadmap R&D ini bakal luas banget.
kayak gitu sih kalau untuk L&D-nya. Nah, Ya. tapi yang harus gua garis bawahin ya sebenarnya, kalau menurut gua nih, apa yang paling penting sih sebenarnya dalam semua yang tadi kita obrolin dari kata apa, bagaimana caranya nih si L&D ini nggak cuman jadi tools buat belajar doang sama buat develop doang, tapi ada yang lebih penting yang menurut gua, yaitu adalah gimana caranya kedepannya nih gimana si L&D ini bisa jadi salah satu tools untuk bisa ngebentuk habitnya, untuk bisa membentuk suatu kebiasaan untuk belajar. Karena kalau misalkan belajar itu dipaksa ya, bukan jadi kebiasaan, ya itu sama aja sih kata gua, tetap bakal kayak di situ-situ aja. Nah, tapi bagaimana nih industri L&D ini kedepannya itu bakal ngebuat kayak yang namanya belajar ini udah bukan harus loh, udah bukan keharusan, tapi udah jadi kebutuhan. Udah jadi kebiasaan. Kayak misalkan kalau kita nggak minum, kita kan kalau misalkan nggak minum haus tuh. Nah, sama kalau kita nggak belajar tuh, kalau kita nggak belajar tuh kita lapar. Nah, itu gimana L&D itu kedepannya supaya bisa ngebentuk habit itu. Nah, itu sih kalau kata gua yang harus dipikirkan oleh oleh industri L&D ini untuk kedepannya. Ya, jadi benar banget kata Vincent sama Amrizal, sedikit nyimpulin aja. Jadi gamification mestinya jadi the next standard of learning and development, dan targetnya adalah bisa jadi habit dari setiap partisipannya gitu kan, tidak lagi menjadi keharusan tapi menjadi kebutuhan. Nah, dari mungkin dari gua mau nambahin sedikit, dari begitu banyaknya metode L&D, kita bisa berkaca pada waktu kita masa kecil gitu kan, kita bisa belajar hanya dari kotak Indomie biasa, terus kita coret-coret, terus kita pakai gitu kan, itu tiba-tiba jadi mobil-mobilan atau jadi roket-roketan gitu kan. Ada banyak cara lah, ada sangat banyak cara gimana kita bisa mengembangkan diri kita, berimajinasi, bisa belajar gitu kan dari apa kegiatan kita. Jadinya interaksi ini sebenarnya mungkin lebih ke mengingatkan kita sebenarnya kita itu udah belajar dari waktu kita kecil itu dengan bermain gitu kan. Dan gamification itu ya salah satu istilahnya kayak standar officialnya, bahwa pada saat kita tumbuh besar bahwa kita diingatkan lagi bahwa ya belajar itu sambil bermain gitu kan. Dengan bermain kita juga belajar gitu kan. Dan interaksi ini kita kedepannya makin banyak lagi interaksinya, cara orang belajar gitu kan, sehingga ya gamification ini lagi-lagi tadi kata Vincent bilang adalah akan menjadi standar dan bisa memberikan impact yang terukur di perusahaan masing-masing sesuai dengan kasusnya, kayak gitu. Ya, totally agree. Oke, mantap, pembicaraannya berkualitas sekali. Serius banget nih pembicaraannya. Oke, luar biasa. Produktif sekali pembicaraan kita bersama Vincent dan Amrizal. Sungguh insight yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa menggamifikasikan proses-proses learning and development di perusahaan. Nah, tadi lagi-lagi coba diingatkan bahwa kita sebenarnya bisa belajar dari mana aja. Salah satunya adalah dari bermain. Nah, apakah teman-teman di sini masih ingat belajar sambil bermain itu rasanya seperti apa? Nggak kayak belajar, tapi lupa tetap kan. diingat. Iya. Coba sekarang, berarti kalau kayak gitu saatnya kita tes apakah teman-teman di sini masih bisa belajar sambil bermain atau bermain sambil Ini belajar. literally belajar sambil bermain. Kalau dulu kan kita kecil tuh belajar dari bermain. Iya. Ini belajar bermain sambil belajar. Sambil bermain. Ini Dua hal yang dipisah. Kita mau ngapain nih belajar sambil bermainnya nih? Belajar sambil bermainnya ya udah pasti bermain lah, bermain game. Sebagai game company kita bakal sediakan satu game yang udah dikirim linknya ke teman-teman. Udah ada ya, satu game dikirim ke teman-teman linknya. Jadi game ini itu kita namakan kodenya adalah Golfing Together. Oke, udah masuk. Jadi Ibu produser ada hadiahnya nggak nih? Kalau yang menang dapat apa? Yang menang dapat tepuk tangan katanya, luar biasa. Dapat pengakuan kan katanya, employee yang engage itu. Ya, recognition. Iya, recognition. Jadi dapat pengakuan bahwa ternyata kita nggak salah pilih gitu.
Ternyata dia jago gitu ya. Iya, karena dia Bang Jago. Ada Bang Jago. Anda sudah kayak bapak-bapak Mas. Iya, Mas ampun Marvin. Bang Jago. Ya jadi Untung Murni nggak jadi join. iya kacau kalau enggak. Oke, jadi cara main gamenya adalah teman-teman udah join semua ya di sini. Jadi di sini ada produser. Jadi di dalam gamenya ada leaderboard, ada Marvin, Vincent, Azhar, dan ada produser. Produser ini jadi juri nih, tiba-tiba join. Jadi objektifnya adalah teman-teman di sini harus bisa mencapai leaderboard yang paling tinggi gitu kan. Tapi dengan ada syaratnya. Syaratnya adalah baru bisa mukul bolanya kalau misalnya udah berhasil jawab pertanyaan dari gua dulu. Jadi jawab pertanyaannya pertama-tama teman-teman harus pasang yel pasang yel-yel dulu. Amrizal silakan yel-yelnya apa? Kodok. Oh, enggak. Ninja. Satu untuk kodok untuk satu. Yang berulang dong, jangan yang ini, jangan yang lama. Gua harus tahu siapa duluan. Oke. Dok. Oke. Amrizal berarti yel-yelnya dok. Vincent? Duit. Duit. Mirip kayak mukanya sih memang. Marvin nggak cuan. Nah, gua sekarang yang jadi hostnya. Jadi kalau misalnya Oke. sekarang gua sifatnya adalah nanya ke teman-teman pertanyaannya. Oke. Nanti sebelum jawab, teman-teman harus kasih tahu dulu yel-yelnya, terus nanti jawab. Yang benar itu punya waktu 10 detik untuk mukul bola-bolanya, dihitung di gua yang hitung gitu kan, untuk bisa mencapai leaderboard yang lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu cara mainnya. Oke? Paham? Siap. Siap ya? Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah kalau kita tidur, dia bangun. Kalau kita bangun, dia tidur. Apakah itu? Apa ini pertanyaannya? Duit. Iya. Vincent. Telapak kaki. Wah, kok langsung benar telapak kaki loh jawabannya. Wah, ini gua kayaknya belum cukup bapak-bapak untuk menjawab ini. Oke ya, pukul ya. Pukul ya. Hitungan dari gua ya, 10 hitungan ya untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Siap? Lu countdown dulu dong. Iya. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, stop. Lah. Kenapa di situ? Vincent ada di mana ya? Ibu produser boleh sekalian. Wah, kayaknya dia ke ujung deh. Vincent ada di nomor 1 nih sekarang nih. Dia walaupun meterannya lebih rendah, meterannya lebih rendah Iya. tuh artinya dia lebih tinggi posisinya. 43 meter tuh dari atas. Oh gitu. Iya, kalau lebih rendah berarti lebih bawah. Lebih tinggi berarti lebih atas, gitu cara perhitungannya. Oh, oke. Oke, siap ya pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Ini gampang nih. Apa yang ada di akhir waktu? Kodok. Ya, silakan Amrizal. Huruf U. Weh. Lu udah cukup bapak-bapak ternyata. Benar jawabannya adalah huruf U. Yang ada di akhir waktu adalah huruf U, luar biasa. Gue sih nggak kepikiran sih. Ini yang bikin soalnya luar biasa. Luar biasa bepaknya. Oke, siap ya Rizal ya? Iya. 10 hitungan. Kita hitung dari 3, 2, 1, mulai. 10, 9, Gimana mainnya sih? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sama lah nyangkutnya. Udah selesai. Wah, posisi kalian mirip-mirip ya, sebelah-sebelahan ya. Di akar pohon ya. Iya. Wah, oke nih. Ya udah, kalau di akar pohon artinya berarti ini jadi
2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang posisinya lebih tinggi nanti akan mendapatkan kemenangan. Gua coba tanya pertanyaan berikutnya ya. Siap? Pertanyaan berikutnya. Sayur yang selalu dingin, apakah itu? Kodok. Oh, oke, Amrizal, silakan. Kentang kuban perahu malam-malam. Terlalu saintifik sepertinya, Amrizal. Coba sedikit babak-babak. Tidak sesulit itu. Jawabannya tidak sesulit itu. Sayur yang selalu dingin. Bukan sayur yang kedinginan, tapi sayur yang selalu dingin. Dia memang dingin. Bukan sifatnya yang dingin, memang fisikalnya yang dingin. Sayur apa? Pas. Pas. Oke, pas. Oke. Jawabannya adalah kembang kol. Oke. You get it? Mau mengumpat ya. Kembang kol. Siapa ini yang bikin? Oke, ya langsung aja pertanyaannya. Next. Siap ya? Lebih berat mana? Kapas 100 kg atau... Kodok. Belum Sama. selesai. Sama. Oh, belum selesai. Belum selesai coba pertanyaannya. Gua akan mendengar siapa yang bilang ini yel-yelnya duluan. Lebih berat mana kapas 100 kg dengan besi 100 kg? Kodok. Iya, Gua. Sama. Amrizal ya, jawabannya sama ya, baik. Benar. Silakan, punya waktu 10 detik untuk 10 hitungan untuk meraih tempat yang posisi lebih tinggi. Jangan sampai jatuh. Siap, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7. Dia jatuh. 6, 5, 4. Apa ini? 3, 2, Ini kamu jadi 1. Yeay. Tuh gitu gue udah Memang. aja. Pembelajarannya adalah belum tentu kamu benar itu selalu menang. Bisa aja walaupun kamu benar itu tidak menang. Betul. Aduh. Ya, oke, Maaf, udah sorry. permainan berakhir guys. Oke, thank you. Jadi di permainan kali ini Thank itu you. pemenangnya Vincent. Yeay, congrats Yeay. Vincent. Menang lagi. Seru amat. Oh iya, di sesi sebelumnya juga menang ya? Lu menang ya? Menang lagi. Waduh, nah ini kayaknya kita harus invite new challenger. Kayaknya next Gamification episode selama Vincent belum ada yang mengalahkan, kita akan selalu undang Vincent. Jadi temenin host aja. Jadi gimana kalau Oke. kalau mau gabung, kalau mau jadi panitia apa? Kalau mau jadi pembicara, ada linknya di atas ya. Bisa Kalau langsung ada jadi daftar. pembicara, ya nanti bakal disediain linknya sama produser di atas ini, atau di bawah sini. Ya atau Ini dimanapun apa nanti kalau pembicara kali disediain. ini mendaftarkan diri sendiri. Oke, teman-teman. Ya, jadi dengan dikumandangkannya kemenangan dari Vincent, maka berakhirlah sudah sesi Gamification Podcast episode ketiga kita. Yeay. Semoga sesinya sangat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus bermain dan terus belajar. See you guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton Gamification. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk episode Gamification berikutnya.